Wow, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau sampaikan dulu kalau saudara tadi alami kesembuhan, jangan lupa cerita ke Pak Beni. Saudara bisa sampaikan juga kepada memimpin komit saudara gitu ya. Kita mau bagikan kesaksian-kesaksian yang membangun, kita masih percaya ada kesembuhan, amin saudara. Karena kesembuhan bukan buat dulu, Yesus bisa bangkitkan yang perempuan, anak perempuan yang udah mau mati. Udah mati maaf, anak perempuannya Yairus, Tuhan bangkitkan. Yang udah mati Tuhan bangkitkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan yang sama dulu masih ada sekarang. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya saudara semua Tuhan masih mau berikan kesembuhan demi kesembuhan. Itu tanda kecil bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dan bahwa Tuhan tuh bilang nih, aku mampu mengerjakan perkara dari yang kelihatan sampai yang gak kelihatan yang biasa di pikiran kita. Dan Tuhan sudah melakukan itu berkali-kali di sini. Ya, jadi mujizat Tuhan bukan di sana, jauh-jauh di sana. Kita udah lihat di sini. Nanti hari Jumat kita ada healing worship ya saudara ya. Jadi saya mau pastikan saudara juga mulai siap-siap. Saudara mulai buka hati. Apa nih yang Tuhan mau sembuhkan? Mungkin gak selalu fisik, sometimes mental kita ya. Pemikiran-pemikiran, ketakutan-ketakutan kita. Tapi Tuhan gak pernah setengah-setengah gitu dalam menyembuhkan. Tuhan pasti mau sembuhin setiap kita, yang percaya katakan amin. Semua area kehidupan kita. Supaya saudara hidup di dunia ini, di mana saudara ada, di situ Yesus ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin sekali lagi saudara. Ya, hari ini kita mau akhiri seri kitab pengkhotbah. Nah, tema yang saya rasa saya ingin bagikan adalah makna hidup sejati. Katakan 2-3, makna hidup sejati. Saudara selama sebulan ini kita membahas tentang kitab pengkhotbah. Dan saudara udah, boleh klik yang berikutnya. Udah melihat cerita Salomo ya, dari pembukaan Pak Sanino udah memberikan kisah yang luar biasa. Saudara ingat, Salomo adalah raja yang super duper kaya. Jadi bukan crazy rich Jakarta, Surabaya, tapi crazy rich Israel. Kekayaannya katanya 10 kali lipat dari orang paling kaya di dunia saat ini, Elon Musk. Ya, dia ditaksir kekayaannya katanya kira-kira 2,2 triliun US dollar. Jadi kalau saya bayangkan dia lihat mobil mewah, dia bukan beli mobilnya, dia beli sama showroomnya sama pabriknya. Ya, kalau dia suka makanan enak, dia nggak beli makanannya, dia beli restorannya sama chefnya sekalian semua. Saking kayanya dia. Tapi saudara masih ingat bahwa di tengah kekayaannya, di tengah istrinya 300, gundiknya 700, kepintarannya luar biasa. Apa yang terjadi? Semua sia-sia. Klik yang berikutnya. Nah saudara, ini pelajaran inti. Boleh kita baca sama-sama dari buku atau dari kitab pengkhotbah. 2-3. Tanpa Tuhan, semua usaha manusia untuk puas atau bahagia sia-sia. Ya. Coba sekali lagi saya bilang sia-sia. Ya, jadi kata bahasa Ibrani adalah kata hevel, ya, sia-sia. Apa yang bikin kita bahagia? Salomo bilang kalau orang cari harta, tahta, wanita. Dan terakhir kata Pak Santino tambahannya kuota. Dan semuanya tidak bikin bahagia. Lalu dia bilang lagi, gimana saya bisa bahagia? Dia minum minuman keras yang banyak, dia panggil stand up komedi yang paling lucu. Ya, dia mungkin panggil Cak Lontong gitu ya. Dia panggil si Komeng buat bikin ketawa. Habis ketawa, hahaha, sedih lagi, nangis lagi saudara. Jadi semuanya sia-sia katanya. Pada akhirnya semua sia-sia. Nah saya akan bawakan sama saudara dari bagian akhir kitab pengkhotbah hari ini. Jadi dari semua pesan inti tadi, boleh kasih lihat sekali lagi pesan intinya. Sebelumnya ya. Bahwa tanpa Tuhan semua usaha manusia untuk puas atau bahagia ini sia-sia. Jadi apa yang sebenarnya kita bisa ambil dari kitab pengkhotbah kalau gitu? Yuk kita lihat dulu ya. Akhirnya dulu, akhirnya. Klik silakan. Pengkhotbah 12 ayat pertama berkata, saudara bisa ikuti termasuk yang online di rumah, jangan lupa. Kalau kita baca, saudara perlu ikut renungkan. Saudara bisa ikut baca, saudara bisa resapi, sampai saudara dapat sesuatu dari ayat-ayat ini. Amin saudara? Yuk kita lihat sama-sama ya. 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan,
tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Salomo berkata, atau penulis kitab Pengkhotbah berkata, sebelum waktu habis, sebelum gak bisa lagi menikmati kesenangan, sebelum telat, ingatlah akan penciptamu. Lalu saudara bilang, tapi saya udah gak muda Tim, emang kayak kamu pakai sepatu putih gitu ya. Saudara, Salomo juga tua pada saat dia tulis ini. Justru dia mau bilang gini, selama masih bisa nafas, selama masih hidup, bahkan ada ayatnya mengatakan lebih baik katanya anjing yang masih hidup dibanding singa yang udah mati. Kita masih punya kesempatan untuk hidup tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin saudara. Nah, apa poin-poin yang kita bisa gali dari 12? Klik yang berikutnya. Dikatakan apa lagi? Sebelum matahari dan terang, dan bintang-bintang, dan bulan menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dia bilang gini, satu hari kita akan ngeliat tuh gak jelas lagi, gak kelihatan dengan baik. Pandangan sudah kabur, katanya gitu. Jadi satu hari saudara semua tahu kondisi fisik bisa turun. Terus klik yang berikutnya, ini masih menceritakan tentang kondisi fisik ya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya jadi kabur, sama badan lemah, udah gak kuat lagi angkat berat, udah gak kuat lagi lari dan pergi jauh, udah gak kuat lagi gendong-gendong. Katanya sampai kalau saya baca satu komentari, giginya udah gak kuat, kalau makan gak boleh keras-keras, gak boleh terlalu dingin, gak boleh terlalu panas katanya. Ini metafora, jadi kalau saudara baca Alkitab sebenarnya tuh ada pesan di balik itu yang kita bisa pahamin sekalipun tulisannya gak persis karena dia mau menggambarkan sesuatu. Ya, jadi tenaga udah gak ada, kerja udah gak bisa maksimal. Klik yang berikutnya lagi, ayat 4. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Nah ini berbicara telinganya udah gak denger, tidurnya gak nyenyak, katanya tidur sebentar bisa bangun, karena ada suara kecil kebangun. Ya, saudara jangan tertuduh kalau misalnya itu saudara, tenang aja, nanti ada pesannya lebih bagus lagi di belakang ya saudara ya. Ayat 5, klik yang berikutnya. Juga orang jadi takut tinggi katanya. Ayat 5 tadi udah ya? Belum ayat 5. Ada ketakutan ada di jalan. Oh, gak ke kopi. Saya bacain aja buat saudara. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan gak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan pratap berkeliaran di jalan. Katanya sampai udah gak nafsu makan. Wah, udah takut tinggi. Bahkan udah gak ingin melakukan sesuatu yang berguna. Tapi lucu ya saudara ya. Jadi tua itu bukan cuma soal umur. Tapi soal semangat buat hidup. Betul? Ada orang yang mungkin usia lanjut, tapi semangatnya itu kayak masih 17-18 tahun. Atau kata orang semangat 45 gitu ya. Ada yang usianya masih muda, dan saya pelayan anak muda, saya lihat sendiri saudara. Mereka kehilangan semangat hidup. Mereka gak tahu mau ngapain. Jadi ayat-ayat ini gak bicara soal usia aja. Saudara di usia yang mungkin lebih lanjut pun, Tuhan masih punya rencana buat kita. Amin. Ini sebenarnya menarik karena ini kondisi fisik, tapi ini juga bicara soal kondisi mental. Lanjut lagi ya. Terakhir tadi, sebelum rantai perak diputuskan. Dan sebelum pelita emas dipecahkan, tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali pada Allah yang mengaruniakan. Akhirnya kematian datang, hidup selesai. Terus klik yang berikutnya ayat 8. Dikatakan apa? Kesia-siaan. Yuk kita baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya merasa Tuhan tuh mau bilang sama kita gini. Mau sampai kapan kita hidup sia-sia? Kalau saudara baca Pengkhotbah 1 sampai 12, kayaknya dia bahas
semua cara buat hidup sia-sia. Segala pemikiran yang sia-sia. Apakah itu punya rumah di PIK 2 ya, atau PIK 1 gitu ya. Apakah itu punya harta ratusan miliar atau triliunan. Atau kita bahkan dikatakan ada yang mengenai siapin investasi buat nanti masa tua. Ada yang siapin perusahaan tapi katanya nggak tahu nanti anaknya cucunya bisa terusin apa enggak. Itu kita Pengkhotbah cerita soal semua itu. Kata kuncinya adalah nggak ada yang bisa menggaransi masa depan. Nggak ada yang bisa menggaransi masa depan. Itu yang Salomo coba katakan dengan semua sia-sia. Maka dalam waktu yang Tuhan kasih, selama kita masih hidup, bagaimana kita bisa hidup dengan lebih tidak sia-sia? Kira-kira Salomo bicara gitu. Nah, klik dulu ya. Saya dapat satu perenungan ketika, boleh diklik, ada seorang keluarga yang meninggal. Kebetulan saya datang di ibadah tutup peti. Terus saya dapat refleksi pertanyaan ini. Pada akhir hidup kita, apa yang orang akan katakan tentang kita? Nah, ketika itu ada satu anggota keluarga, ya, jadi anaknya dia. Ini anak cowok ya. Dan dia minta maaf di depan papanya. Papa maaf. Papanya yang udah meninggal nih ceritanya. Saya udah gak jadi anak yang baik. Saya bukan anak yang taat. Saya gak dengerin papa. Dia nangis di situ. Sebenarnya saya ikut sedih saudara. Saya sedih bukan karena lihat orang yang meninggal. Saya sedih karena saya pikir, kenapa ya yang diomongin itu di depan papanya gitu loh. Saya tahu permintaan maaf itu penting, tapi coba minta maafnya sebelum orang yang meninggal gitu loh maksud saya. Jangan pas udah gak ada terus orangnya kan gak denger. Cuma jadi penyesalan. Dan saya pengen sampaikan ini sama saudara, penyesalan selalu datang terlambat. Amin. Makanya selalu bilang, jangan tunggu kita nyesel. Tapi pada saat kita masih punya kesempatan, yuk kita maksimalkan. Makanya pertanyaan tadi jadi refleksi. Nah, saya pengen bilang sama saudara, saya merefleksi gini. Satu hari, ini sih saya nggak pengen buru-buru ya saudara, tapi satu hari, kalau misalnya papa mama saya nih, Bu Susi, Pak John dipanggil Tuhan, saya mikir saya mau ngomong apa tentang mereka ya? Saya nggak akan bilang sorry, saya nggak dengerin, saya nggak mau bilang gitu. Saya akan bilang gini kira-kira, ini bocoran nih Mom, jadi kira-kira gini. Saya bersyukur, saya mau bilang gitu. Saya punya orang tua yang udah jadi teladan buat saya. Saya bersyukur kalau mereka udah dukung saya dari kecil, tuntun saya dalam jalan kebenaran. Saya bersyukur kalau saya punya orang tua yang nunjukin pernikahan yang baik sekalipun gak sempurna. Saya bersyukur saya ngerti parenting dari mereka, makanya saya bisa didik anak saya. Saya bersyukur saya ngerti artinya cinta Tuhan dari mereka. Nah, saya berdoa saudara, pada saat kita semua nanti dipanggil Tuhan satu hari nanti, mungkin lama mungkin sebentar, orang akan berkata tentang kita hal-hal yang buat mereka terinspirasi. Yang setuju katakan amin saudara. Lah apa yang bisa kita lakukan? Tapi kan orang tua, kamu pendeta Tim. Wah, mungkin saudara bilang gitu. Ya iya, pendeta juga manusia. Setuju ya saudara ya? Emang saudara pikir pendeta enggak jadi suami istri di rumah? Sama, ribut juga dulu. Ya, gitu kan saudara. Berantem juga ada gitu kan. Jadi orang tua juga pernah salah. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Saya mau kasih beberapa tips, saya nggak tulis di sini ya. Saya baru renung ini tadi pagi. Saya pikir gini, kalau saudara bingung, saya kasih satu yang paling gampang saudara. Mau tahu? Supaya nanti pada akhir hidup, ini jadi suatu yang memberkati, jadi inspirasi. Caranya gampang. Saudara berdoa. Berdoa buat anak, berdoa buat cucu, berdoa buat orang tua, berdoa buat suami istri, berdoa buat keluarga saudara. Berdoa. Saya mau mendoakan saudara supaya di akhir hidup kita, paling tidak orang akan bilang gini, ini bapak ibu ini, saudara nih, adalah orang yang selalu mendoakan saya. Mau gak saudara? Saya mau kayak gitu. Kita akan dikenal sama orang jadi orang yang mendoakan. Ya mau katakan amin saudara. Gak susah, karena semua kita bisa berdoa dan gak harus doain tumpang tangan orangnya. Saudara doain coba bilang saya doain kamu ya. Dia ada masalah, saya doain kamu ya. Saya gak bisa gini, saya doain kamu ya.
Ayo kita dikenal sebagai orang yang mendoakan orang itu. At the very least itu. Ketika di akhir hidup orang berkata gitu, itu luar biasa. Amin. Nah, tips kedua. Di akhir hidup, ya, saya berdoa saudara akan dikenal sebagai orang yang ini, yang kedua. Yang suka kontak. Gimana kabarnya? Ini tips yang kedua. Kadang ini hal kecil tapi saya sendiri terberkati. Saya lihat ya, keluarganya istri saya. Ya, jadi papa istri itu suka nelfonin. Gimana kabarnya? Papa istri saya tuh nggak banyak ngomong, orangnya pendiam. Kalau ketemu cuma nanya dua, udah makan belum? Macet apa enggak? Favorit saudara gitu ya. Tapi kokoh dari istri saya itu paling tahu dan dia sampai nangis suatu cerita di ulang tahun papanya. Karena papanya lebih sayang dibanding pacar katanya gitu. Karena suka nelfon, pada umur udah 30 lebih. Gimana kabarnya? Gak banyak ngomong, tapi perhatian yang sederhana itu indah. Yang mengerti katakan amin saudara. Biar di akhir hidup kita, saudara dan saya, paling tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan nanti. Dan kalaupun kita dipanggil Tuhan, ada orang yang berkata terima kasih bahwa saya didoakan, bahwa saya ditanyain kabar. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, klik silakan. Kita pengkhotbah juga bertanya ini. Tadi, pada akhir hidup kita, apa yang akan Tuhan katakan tentang kita? Wah, tambah berat ya saudara ya. Apa yang akan Tuhan katakan tentang kita? Saya nggak mau jawab ini dulu. Saudara boleh ambil perenungan dulu ya. Tapi kita lihat yang berikutnya. Kita pengkhotbah, balik lagi ya. Itu cerita tentang hal yang penting. Ini yang Pak Hasan itu udah bagikan juga. Yaitu ada kehidupan di bawah matahari katanya, under the sun. Ini semua buruk. Ini nggak ada harapan. Ini pesimis, ini sia-sia. Hidup di bawah matahari itu di bawah hukum manusia. Hidup seperti orang pada umumnya. Yang masuk akal gitu loh. Yang rasional gitu loh. Yang kita usahakan. Nah ini hidup di bawah matahari. Semua orang ngalamin yang sama. Makanya ada bilang katanya hasil nggak mengkhianati usaha. Bener, di dunia ini itu bener banget. Ya, memang ada hoki, ada percaya gitu ya. Segala macam yang saudara tahu. Banyak rules of the world, ya cara mainnya dunia. Tapi ada under God. Ini nggak ditulis secara eksplisit kata ini. Tapi berkali-kali, dan saudara bisa nanti kalau mau screenshot ayat-ayat ini gitu ya, saudara mau foto, saudara bisa baca. Ada harapan, bisa menikmati hidup, dan bahkan bisa alami kemurahan Tuhan. Sebenarnya gitu loh, kalau saudara ntar baca pengkhotbah 2, 3, 5, tapi itu ada berapa ayat-ayat khusus. Pengkhotbah tuh memberitahu sama kita, bersama Tuhan tuh beda. Amin. Bersama Tuhan tuh beda. Sekalipun semua sia-sia, tapi bersama Tuhan tuh beda. Yuk, kita lihat satu contoh yang berikut ini. Nah, klik silakan dari pengkhotbah 5, saya ambil yang ini aja ya. Nanti saudara baca yang lain sendiri, tadi saya udah bagikan ayat-ayatnya. Tapi saudara bisa lihat yang ini aja. Pengkhotbah 5 berkata gini, ayat 18, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan. Dengan jerih payah di bawah matahari. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu adalah bahagiannya. Saya selesain dulu ya sampai berikutnya deh. Silakan klik. Baru nanti kita jabarkan sedikit ya. Dikatakan gini, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah katanya gitu. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Mundur dulu ya satu ayat tadi, kita lihat sekali lagi. Dikatakan yang dikaruniakan Allah, makan, minum, bersenang-senang. Berapa banyak dari kita yang makan buru-buru.
Kita nggak punya waktu ngelihat orang yang di depan kita. Bahkan kalau anak muda termasuk saya kadang-kadang itu sambil nonton. Ya kalau orang tua nontonnya TV, kalau anak muda nonton Netflix gitu ya. Atau sambil lihat Instagram, lihat TikTok. Padahal Tuhan justru lewat Salomo berkata, kenikmatan makan, minum, bersenang-senang itu sebuah karunia dari Tuhan. Katakan sama-sama karunia. Kemarin pagi saya sarapan sama istri sama anak saya. Seminggu ini kita sibuk, saya sibuk, lagi ada kerja yang luar biasa capek banget. Lalu kemarin istri saya habis makan bilang, thank you ya, udah luangin waktu sama kita. Saya senang. Terus saya tanya, kamu senang gak? Senang. Saya tanya anak saya, Fit, untung udah umur 4, bisa tanya, Fit happy gak? Happy. Jadi senang sukacita. Malamnya dia bikin voice note. Terus dia bilang apa? Saya play aja deh, lucu nih saudara, soalnya kalau nggak di play, saya sampai terheran-heran ya. Anak kecil bisa gini nih. Ya, keluar suaranya. Oh, maaf, saya lupa ada zoomnya saudara. Nih saya play dulu, biar saudara bisa mendengar soal anak saya yang lucu. Sekali-sekali saudara. Daddy, I like with you. Ulang lagi sih. I love you. Daddy, I like with you. Senang gak saudara kalau digituin? Oh saya sih senang saudara. Sampai anak bisa ngerti itu. I like to be with you. Puji Tuhan. Itu anugerah. Itu karunia dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Saya rindu kita semua punya momen-momen seperti ini. Loh tapi saya udah terlambat Tim, anak saya udah gak sekecil anak kamu, anak saya udah segede kamu Tim. Tapi saya juga bersyukur luangin waktu sama orang tua saya. Saya juga senang punya waktu sama mereka. Semalam saya juga makan sama mami saya, sama adik-adik saya. Jadi gak ada waktu terlambat selama masih hidup, yang percaya katakan amin saudara. Nah klik lagi tadi ya yang berikutnya ya. Setiap orang dikatakan dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Nih, saudara coba perhatikan kata-kata ini, kuasa untuk menikmati. Banyak orang punya uang, punya harta, tapi nggak nikmat kayak Salomo di buku ini. Jadi berapapun yang dipercaya sama Tuhan, mari kita syukuri, mari kita nikmati, mari kita berkati orang lain, mari kita juga berkati pekerjaan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Simple bukan? Bukankah ini sederhana sebetulnya? Tapi kadang kita cuma terlalu greedy, kurang, lihat sebelah, lihat tetangga dan sebagainya saudara. Padahal ini cara resep poin yang terakhir tuh di ayat 20. Boleh kita baca dari yang digaris ya saudara. Pengkhotbah 5 ayat 20, 2, 3. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Asik ya saudara yang kayak gini ya. Nah inilah hidup under God. Tadi saya ceritain ada under the sun di bawah matahari. Dan ada under God di bawah Tuhan. Ini contohnya. Kita pengkhotbah tuh lucu. Sebenarnya kalau digambarin tuh kayak orang tuh dibangun dengan tamparan gini. Pek gitu. Woi bangun loh gitu. Jangan hidup di bawah matahari terus. Hidup di bawah Tuhan kira-kira gitu. Nah dia tuh lagi gitu. Secara halus bangunin kita. Nih. Kalau kamu mau ingat umur terus, aduh capek udah tua, saya udah umur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kok hidup kayak gini gitu ya. Tapi justru Salomo bilang, justru orang di bawah Tuhan gak sering mengingat umurnya. Loh saya udah 70, enggak kayak masih 17 semangatnya, amin gitu ya. Karena dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Karena excited bangun pagi, ada lagi yang saya bisa kerjakan. Ada lagi yang saya bisa doakan. Ada lagi yang saya bisa bagikan. Ada lagi yang saya bisa syukuri. Yang mau kayak gitu katakan amin saudara. Bener, jangan cuma hidup buat tunggu kapan akhir. Tapi setiap hari ada yang kita bisa kita syukuri buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ya saat ini, haleluya. Saudara harus tahu Tuhan gak berikan hidup ini untuk sia-sia. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Ingat ya lagu itu? Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terus apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tutup mata, katakan sekali lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, amin, amin. Biar itu jadi doa kita. Ntar kita nyanyi sekali lagi habis ini saudara ya. Tapi saya mau akhiri dulu khotbahnya. Nah pas klik yang berikutnya. Dikatakan gini. Ya kita baca sama-sama. Pesan terakhir dari si pengkhotbah. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pesan pengkhotbah, klik yang berikutnya, adalah 2 hal yang utama. Dia bilang, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Supaya hidup kita nggak sia-sia, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Tapi saudara pasti tanya sama saya, jadi tim, takut akan Tuhan itu apa? Nah ini saya jawab ya di sini. Ini berarti, yuk kita baca, berarti apa? 1, 2, 3, menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan, taat dan percaya padanya. Boleh sekali lagi biar kita semua merenungkan ini. Takut akan Allah berarti apa? 2, 3, menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan, taat dan percaya padanya. Susah nggak? Susah sebenarnya. Sebenarnya nggak gampang saudara. Makanya Salomo sendiri gagal. Betul ya? Orang paling pintar, paling hebat, gagal. Itu kenapa melakukan ini nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Padahal ini indah. Saya pakai gambar ini karena ini tuh gambaran yang Tuhan mau. Dia mau jadi bapak yang menggandeng anaknya. Berjalan, melewati semua tantangan hidup, semua kesukaan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara setiap kali kita ibadah, kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan saudara. Tuhan tuh mau pegang tangan saudara, ayo jalan sama aku. Tapi kita sukanya jalannya ke samping, lihat cewek cakep. Kesana lihat, hartanya banyak. Lihat ini, kang taunya besar. Padahal Tuhan bilang, jalan layani aku, sederhana, bersyukur, bersukacita, berikan yang terbaik. Tapi kan taat sama engkau, enggak enak ya. Saya enggak dapat kangtau lebih gede. Dan ini kata teman saya. Saya punya seorang teman, kemarin kita baru ketemu, ini orang Singapura. Dan di Singapura tuh namanya 5C, saudara. Saya ceritain dikit ya. 5C itu adalah punya cash, duit, kondo, karena di sana nggak bisa punya rumah, jadi kondominium. Country club katanya, member dari tempat golf, mobil, car ya, dan C yang terakhir itu credit card. Wah, ini 5C untuk generasi tahun 70-80 katanya. Tapi kemarin teman saya cerita gini, dia itu selama 4 tahun nggak naik gaji. Dan dia bilang, kenapa? Saya tanya, kenapa lu nggak cari kerja yang lebih bagus? Ini bahasa Inggris ya saudara ngomongnya. Terus dia bilang, karena di kerjaan ini saya bisa kerja cuma 2 hari ke kantor, dia bilang. 3 hari di rumah. Dan selama 3 hari kalau di rumah, saya bisa full pagi saya hajar dulu kerja, siang dia bisa main sama anak, sampai sore. Dia bisa mensyukuri betapa berharganya waktu sama anak dia. Sekarang anak dia, anaknya umurnya sama, umur 4 tahun.
Dan dia bilang selama dari mulai tahun 2020 pandemi sampai sekarang, setiap hari hampir lah ya 3 hari seminggu itu, dia lihat anak dia bertumbuh. Dan dia bersyukur karena pembantu di sana mahal. Jadi dia nggak mungkin kasih pembantu juga karena istrinya juga kerja. Jadi mereka berdua lucu. Yang satu kerjanya Senin Kamis, yang satu kerjanya Rabu Jumat katanya gitu. Supaya setiap hari selalu ada yang sama anak. Tapi demi itu dia nggak dapat 5C tadi. Ya, dia nggak punya mobil, dia nggak punya kondo, dia punya kredit card tapi nggak banyak isinya, dia nggak punya member country club, dia nggak punya banyak uang. Nah itu yang dia bagikan. Karena dia mau belajar setia. Dan bukan cuma itu, dia cerita yang kedua. Dia sampai sekarang adalah pemimpin Komsel. Dan dia bilang, Komsel saya itu orang-orang buangan di Singapura. Singapura keren ya saudara ya. Tapi di tengah negara yang keren, itu banyak orang-orang buangan. Yang gak lulus SMA, yang gak bisa masuk kuliah. Nah itu masuk Komsel dia bilang. Jadi dia punya karunia khusus melayani orang-orang buangan di Singapura itu. Itu karena dia belajar. Padahal dia lebih pintar dari saya. Dia bisa dapat kerja lebih bagus. Tapi dia belajar. Setia, taat sama Tuhan. Boleh tadi kasih lihat lagi poinnya. Bahwa takut sama Tuhan. Dan berpegang sama perintahnya. Itu lebih penting dibandingin harta, tahta, wanita, dan kota katanya. Lebih penting dibanding semua itu. Yang setuju katakan amin saudara. Boleh kasih lihat lagi tadi poinnya sekali lagi ya. Takut akan Allah. Tadi adalah berpegang sama perintahnya. Oke, boleh pemusik balik ke depan. Ya, saya masih ada sih sebenarnya ya, klik berikutnya. Tapi pemusik udah boleh balik dulu ke depan silahkan. Karena saya mau bilang gini, saudara gak bisa pakai kekuatan sendiri. Jangan berusaha dengan kekuatanmu melawan kesia-siaan. Ini dari komentar yang saya baca, dia relate ke ayat ini. Dia bilang, karena pada akhirnya hanya Yesus, klik yang kedua langsung poinnya, bahwa ya silakan, hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari kesia-siaan hidup. Boleh kita baca 2-3, Yesus membebaskan kita dari kesia-siaan hidup. Ayatnya berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hidup under God itu karena Yesus udah bayar lunas harganya. Makanya kita bisa hidup di bawah Tuhan. Dan yang terakhir klik silakan. Dikatakan apa di sini? Hidup oleh iman. Semua baca 1, 2, 3. Hidup oleh iman di dalam Dia. Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena kita baca sama-sama yang digaris bawahi 2, 3, orang yang benar akan hidup oleh iman. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada kita. Ini kita bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi akhir kata dari kitab Pengkhotbah, kalau kita mau lawan kesia-siaan, kita perlu Yesus. Kita perlu berpegang sama Dia. Kita perlu berjalan sama Dia. Kita gak bisa pakai kekuatan sendiri, karena itulah hidup under the sun. Tapi kalau kita mau hidup takut akan Allah, kita mau belajar taat sama Dia, kita mau berjalan sama Dia seperti gandeng tadi saudara, saudara perlu Yesus. Mari kita tutup mata saat ini.